Kembali di Q&A masih bersama Dr. Boyke dan para panelis yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Nah, Dr. Boyke melanjutkan tadi pertanyaan Kang Maman ya yang belum terjawab. Bagaimana caranya agar kita mengedukasi anak-anak agar tidak tersesat menjadi korban pedofil? Bagaimana? Ya, pertama anak-anak itu harus diberitahu bahwa tidak semua orang itu baik, terutama mereka-mereka yang mau masuk ke TK, mau masuk ke SD. Ya, jadi mereka dikasih tahu organ-organ atau tubuh mereka itu hanya milik mereka. Yang boleh menyentuh, yang boleh mencium itu hanya orang tua. Even itu paman, even itu adalah guru, even itu adalah orang-orang dekat, itu tidak boleh menyentuh bagian-bagian intim kamu. Kalau yang nggak punya orang tua itu loh, Dok, gimana ya? Kalau nggak ada orang tua, dia bisa dikasih tahu oleh kan orang itu kalau mau sekolah kan pasti diantar juga. Orang-orang yang dekat sama dia pamannya ngasih tahu bahwa hal-hal seperti itu. Karena pedofil itu seringkali korban-korbannya adalah orang-orang terdekat. Seperti misalnya penjaga sekolah. Ya, seperti misalnya guru berenang, saya baru dapat itu guru Bapak berenang. tiri. Kemudian juga Pelakunya bapak tiri banyak. Iya. Kemudian juga yang sering juga ada adalah orang-orang yang terdekat dia, misalnya pamannya nginep di tempatnya dan sebagainya. Oleh karena itu harus dikatakan. Dan ketika mereka itu mencoba untuk mencium kamu atau memegang bagian-bagian organ intim kamu teriak. Dan kamu katakan kamu tidak mau. Kalau dia paksa kamu teriak. Artinya sebenarnya kalau di sini yang perlu diedukasi bukan hanya anak-anak tapi orang tua juga. Orang tuanya masyarakat juga. Masyarakat tanggung jawab negara orang juga tuanya ya. juga. Jika ada prioritas saya dengan hal ini. melakukan edukasi itu ketika anak saya masuk ke SD. Ya, sampai saya dipanggil oleh kepala sekolah. Dokter Boyke, anak dokterku kok galak sekali. Ada anak laki-laki yang mencoba mencium anak saya, ditampar anaknya. Kemudian saya dipanggil, anaknya juga dipanggil. Saya ajarkan bahwa itu tidak boleh. Dan menurut saya di samping pedofilia ada lagi yang berbahaya, sangat berbahaya, yaitu orientasi dan perilaku seksual menyimpang. Ya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Kalau saya sih mengatakan bahwa jadi orang tua itu untuk mengatasi pedofili itu harus dekat sama anak. Karena sepanjang yang saya tahu juga adalah saking sibuknya orang tua tuh mereka itu melepaskan anak begitu saja. Bahkan anak itu ketika mereka memasuki usia pubertas dijadikan musuh. Karena memang ada ketika memasuki usia pubertas itu kan mereka betul-betul berontak. Mereka tidak mau dengan kemapanan. Mereka tidak suka dengan apa yang diberikan orang tua. Dia lebih cenderung kepada peers groupnya. Nah itu harusnya orang tua tuh waspada. Ini malah dilepas. Nah banyak juga orang-orang yang melakukan kekerasan seksual itu juga dari pendidik misalnya, dari tokoh-tokoh masyarakat. Betul. Itu kenapa bisa seperti itu, Dok? Karena mereka tidak mempunyai bekal tentang masalah-masalah seks, tentang bahwa bahwa tubuh itu milik mereka. Walaupun itu mungkin guru. Iya. Walaupun itu guru dan juga tokoh masyarakat itu sendiri loh, Dok. Bisa. Karena dia merasa begitu, yang namanya guru juga tetap punya nafsu seks. Mohon maaf ya di lembaga-lembaga keagamaan. Dan lembaga-lembaga keagamaan itu kan kadang tertutup. Ya kan? Tidak mereka itu tidak boleh terlalu banyak berhubungan dengan orang luar, tidak terkontaminasi. Akibatnya kan mereka sendiri hubungannya menjadi sangat dekat. Nah, disitulah terjadi pelecehan-pelecehan seksual. Silakan, apakah kalau begitu bisa disimpulkan bahwa kekerasan seksual itu berhubungan erat dengan ketimpangan antara posisi yang lebih tinggi dan lebih lemah gitu, Ya, lebih kuat dan lebih lemah. Selalu akan begitu ya. Ya, Pak, bisa saja pelecehan seksual itu mohon maaf ya, dokter dengan suster kan selalu begitu. Pengusaha dengan sekretaris ya selalu seperti itu. Selalu mereka ditempatkan di posisi yang rendah. Tapi sebentar. Lawannya sebagai siapa? perempuan. Kang Maman tahan dulu nanti aja ya Kang Maman bagiannya. Silakan. Bukan masalah pengusaha, bukan masalah sukses atau enggak, tapi seorang laki-laki itu bisa nggak sih menahan nafsunya? Karena kan ini berlaku pada misalnya remaja kan sudah punya nafsu juga. Apa kemudian dia mau nyimpen juga perempuan di apartemen? Dia kan nggak nggak mungkin. Maksudnya secara kesehatan bisakah seorang remaja yang sudah akil balik memiliki nafsu menahan nafsunya? Bisa. Sehat nggak? Tetap sehat. Kita tahan dulu ya. Iya. Sudah pemanasannya di box 1, masih ada box lagi teman-teman. Kita buka box kedua dulu. Iya. Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Dokter suka nomor genap ya, 2, 4. Iya. Ada filosofinya, Dok. Rumah keong. Nah,
Mungkin ada teman-teman atau Gen Z yang sebenarnya penasaran Dr. Boyke ini sebenarnya siapa sih? Nah, ini informasi untuk teman-teman. Silakan. Boyke Dian Nugraha atau lebih dikenal Dr. Boyke, lahir 14 Desember 1956. Saat kuliah, ia diterima di 3 perguruan tinggi bergengsi di Indonesia. Menyadari dirinya menyukai dunia medis, ia pun memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Lalu, ia melanjutkan pendidikannya sebagai dokter spesialis kandungan. Ia pernah menangani masalah keharmonisan rumah tangga dan disinilah karirnya sebagai seorang seksolog dimulai. Meski penampilannya dinilai lembut, Dr. Boyke dibesarkan dalam keluarga tentara yang disiplin. Dr. Boyke pernah membintangi sejumlah film layar lebar. Ia juga aktif menulis buku dan sudah mengeluarkan 8 buku tentang pendidikan seksual. Dr. Boyke menikahi Ferry Lasemawati yang juga merupakan seorang dokter pada tahun 1986 dan dikaruniai 3 orang anak. Dok, bagaimana melihat perjalanan hidup dokter ini tadi? Kalau saya merasa bahwa perjalanan hidup saya ya wajar-wajar saja gitu ya. Syukur alhamdulillah Tuhan memberikan saya bisa mencapai tujuan karena ingin menjadi dokter itu memang cita-cita saya dari kecil. Resepnya dokter apa sih bisa konsisten begitu menjalani karir dari awal sampai sekarang, apalagi dengan tempaan militer di rumah? Iya, karena jadi begini, di keluarga kami itu tidak ada yang dokter, ya. Sementara waktu itu banyak yang sakit. Nah, orang tua saya itu pengen banget ada anaknya yang jadi dokter. Dan saya sempat melihat dulu film yang namanya Dr. Kildare. Dan saya melihat Dr. Kildare itu seorang dokter tapi dia bisa main musik, bisa deket dengan orang-orang. Saya pengen banget bisa seperti itu. Waktu awal pengen jadi dokter apa? Apakah sudah dokter jadi kandungan? ketika saya di puskesmas kan dulu harus ada WKS pertama. Itu sebagai dokter itu bisa punya SIP kalau dia 3 tahun di daerah. Dan saya pernah ditempatkan di Lampung, puskesmas Kecamatan Pas Lampung Selatan. Itu belum ada listrik, belum ada air. Masih ada ya kadang-kadang gempa tapi yang lewat itu gajah. Kadang-kadang ketemu di atas itu rumah itu dijadikan sarang musang. Ya itu biasa lah buat kita-kita dokter-dokter zaman dulu. Nah di situ saya melihat bahwa ada pasangan yang kelas 2 SMP menikahi anak kelas 2 SMP juga, 14 dengan 13. Waktu itu saya masih ingat banget. Dan ternyata 2 tahun nggak bisa punya anak. Ternyata mereka melakukan hubungan seksnya bukan yang wajar, ya Mr. P dengan Miss V, tapi di puser. Sampai dia bilang, dokter kenapa ya saya nggak bisa punya anak padahal puser istri saya itu sampai udah merah, katanya sudah kesakitan. Nah ternyata dia melakukannya di situ saking tidak adanya pendidikan seks. Kenyataan. Di situ itu kenyataan. Itu adalah kenyataan yang saya nggak pernah lupa. Dari situlah saya mengambil bagian apa saya harus mengambil. Ternyata di bagian itu ada namanya bagian obstetrik ginekologi sosial. Makanya saya ingin sekali menjadi seorang ginekolog, tapi yang sosial, artinya yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Satu hal tentang Dr. Boyke adalah dia adalah sosok pekerja keras dan juga tangguh. Nah, kita akan lihat testimoni tentang Dr. Boyke. Papa itu orangnya hatinya tuh lembut banget. Waktu adik aku nikahan atau waktu aku nikah itu pasti papa yang nangisnya tuh paling kenceng dibanding semua anggota keluarga, bisa kayak nangis terseduh-seduh gitu. Jadi emang beliau tuh hatinya lembut banget, sensitif banget gitu. Oh, papa itu juga kadang suka narsis. Jadi dia suka bilang gini, Kak, papa tuh lihat deh, umur segini mukanya masih awet muda ya, masih kenceng tuh lihat. Suka kayak gitu. Jadi kita semua sih cuman iya Pak, biar cepet aja gitu. Tapi emang beliau mukanya emang masih bagus sih, masih awet muda untuk umur yang nggak muda lagi gitu. Terus ya pokoknya semoga papa selalu bahagia, selalu diberkahi rahmat rezeki yang banyak oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah. Ya pokoknya kita semua selalu doa yang terbaik buat papa karena kita sayang sama papa. Bye. Silakan dong, gimana tadi? Ya mungkin karena saya juga dekat sama anak-anak ya. Dia itu waktu itu pernah nge-DM saya. Dia itu waktu SMA kan ke Amerika. Dapat beasiswa yang 1 tahun itu, program 1 tahun. Dan dia mengatakan, papa aku sedih banget, aku sendirian. Saya pergi ke sana. Saya tinggalin semua, saya pergi ke sana untuk nemenin dia, Kalau ada pertanyaan karir atau keluarga dok?
Saya nomor satu keluarga. Anak-anak sempat ngomong begini. Ketika anak-anak tuh nggak ada waktu dengan saya, dia bilang, "Papa, aku nggak butuh uang, Papa. Aku butuh, kalau aku ada masalah, aku pengen Papa tuh ada di dekat aku." Nah itu yang membuat makanya saya sempat berhenti ketika anak saya tidak mau belajar dan tidak mau sekolah. Yang paling bungsu itu sempat tidak mau belajar dan tidak mau sekolah. Nah disitulah saya akhirnya membalas dendamnya. Setiap kali lebaran saya dengan anak saya yang laki-laki itu saya naik gunung, saya ke Afrika Selatan, saya ke Swiss, saya kemana cuma sama anak yang laki itu. Karena dia yang merasa paling kekurangan perhatian dari saya. 3 pernikahan anak-anaknya Dr. Boyko tuh yang nangisnya kenceng bapaknya bukan ibunya. Oh iya betul. Karena mungkin saya selalu melihat kasus-kasus pernikahan yang sering sekali bercerai, ya apalagi ketika COVID itu ya, hanya karena pasangannya pilot, kemudian gajinya 25%, kemudian dicerai, kemudian jadi saya merasa juga ketika anak saya menikah ini akan sebaik ini, akan sebahagia ini ke anak saya. Karena saya merasa ketika anak-anak saya dibesarkan oleh saya dan istri, itu mereka artinya mendapatkan semuanya lah. Kasih sayang, apapun kita berikan. Sampai saya tanya, jangan, kalau kamu tidak suka pada anak saya, tolong kembalikan. Jangan kamu sakiti. Karena saya sangat menyayangi anak-anak saya. Saya mengatakan ke semua, ketiga. Dan saya memang selalu menangis. Dan itu sampai saya dibilang sama teman-teman saya, kan ada teman-teman saya dokter juga datang. Lu kalah deh. Ferry aja bini lo nggak nangis, kok lo sampai nangisnya nangis bombay. Saya bukan nangis karena saya membayangkan begitu. Istri saya sih tenang aja, apalagi ketika sungkem minta izin gitu tuh langsung air mata tuh udah ini karena dia minta izinkan saya menikah dengan orang yang saya cintai yang begini. Saya di situ timbul pertanyaan saya, apakah dia akan bahagia? Apakah dia laki-laki itu bisa menjaga anak saya, terutama anak perempuan ya seperti itu. Waktu anak dokter masuk rumah sakit untuk melahirkan, dokter ikut mendampingi? Anak-anak saya melahirkan, saya dampingi. Tapi yang operasi sesar adalah senior guru saya. Tapi saya mengangkat anak dan sebagainya. Karena tidak boleh, ada aturan juga. Karena ketika operasi itu ada faktor emosi. Jadi paling saya boleh mendampingi, melihat, nangis kemudian lagi. Pada saat itu ya sedih tapi tidak sampai nangis. Pertanyaan saya, selama karir Anda puluhan tahun, pernah nggak Anda terapkan teorimu kepada wanita lain di luar istri? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.